Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Dengan segala keterbatasan saya, di sini saya akan mencoba untuk memulai pembelajaran melalui video ya. Jadi topik yang akan kita pelajari saat ini adalah titik pusat massa, disebut juga titik berat atau titik kesetimbangan. Untuk memahami materi ini lebih jauh atau sebagai landasan kalian untuk belajar materi ini, coba ya kalian praktekkan seperti ini ya, gerakan rukuk. Agak maju, Mbak. Jadi tubuh kalian itu kalian tempelkan di dinding. Terus kalian coba untuk melakukan gerakan rukuk. Apakah adik-adik bisa melakukannya? Saya rasa tidak ada yang bisa melakukannya ya. Kenapa? Karena ketika posisi seperti ini, kemudian kita rukuk, kita tidak bisa menyeimbangkan tubuh kita. Jadi posisi rukuk itu sebenarnya bagaimana? Ketika kita melakukan gerakan rukuk, bagian tubuh yang atas terdorong ke depan, namun bagian pinggang atau panggul kita akan terdorong ke belakang untuk menyeimbangkannya. Jadi seperti ini ya, kita nanti rukuk tidak membentuk. Jadi ketika kita rukuk itu tidak membentuk angka seperti ini, tapi kita rukuk itu membentuk angka 7 ya. Ini untuk menyeimbangkan tubuh, kita. Terus contoh lain pemanfaatan dari titik berat ini adalah misalnya kita gerakan berjalan. Ketika melangkahkan kaki ke depan, ada bagian tangan kita yang ke belakang, ya kan ya. Nah begini ya kita ketika berjalan. Jadi untuk menyeimbangkan kaki yang ke depan ini, bagian tubuh yang lain harus ke belakang. Itu adalah otomatisasi kesetimbangan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya contoh lain, kita mengangkat kaki ke sini. Nggak usah kakinya, Mbak. Misalkan kita mengangkat kaki ke sini ya, ini. Maka bagian tubuh kita yang atas itu akan ke kanan. Kaki kita yang kiri kita angkat, bagian tubuh atas akan ke kanan untuk menyeimbangkan. Contoh lain tadi gerakan berjalan ya. Kenapa kok ketika kita melakukan gerak jalan itu lebih cepat terasa lelah? Karena itu tidak, istilahnya tidak apa ya, tidak ekonomis ya. Saya lupa istilahnya ya, mungkin tidak ekonomis bukan tidak ekonomis ya, bukan tidak efektif ya mungkin ya. Karena dengan melangkahkan kaki sekian, sebenarnya berjalan biasa, sebenarnya ketika kita berjalan biasa itu posisi tubuh kita itu seimbang dengan tepat ya. Tapi kalau kita melakukan gerak jalan, kita diatur tuh ya, langkah kakinya harus sekian, ininya harus rata. Itu sebenarnya jauh ya dari kata kesetimbangan. Karena secara alamiah kita berjalan itu sudah posisi paling setimbang untuk tubuh kita. Itu kenapa ketika gerak jalan kita lebih mudah lelah ya. Ini ya pemanfaatannya yang lain, yaitu pada pembuatan standar samping sepeda motor atau standar tengah sepeda motor. Itu posisi titik beratnya harus pas supaya bisa ditopang oleh standar samping atau jagang. Terus contoh lain itu mobil Formula One. Jadi mobil Formula One itu dibuat ceper ya. Kenapa? Supaya dia tidak mengalami gaya sentripetal ketika menikung. Jadi posisi titik berat dari mobil Formula One itu dibuat serendah mungkin dengan permukaan tanah. Jadi posisi titik berat atau pusat massa dari mobil Formula One dibuat serendah mungkin dengan tanah, supaya ketika menikung dia tidak mengalami gaya sentripetal. Mungkin adik-adik pernah ya naik bis atau naik truk, yang bisnya atau truknya itu menikung dengan kecepatan tinggi. Pasti kita akan merasakan tubuh kita itu sedikit oleng atau truknya itu sedikit oleng tuh ya. Misalkan kalau truknya beloknya ke kanan, olengnya akan ke kiri ya toh. Nah, oleng itu adalah karena letak titik beratnya truk itu jauh lebih tinggi daripada tanah. Ya, saya gambarnya nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa ya. Nah ini ya, truknya ngambang ya, lucu sekali. Nah ini, jadi posisi titik berat truk itu jauh lebih tinggi daripada tanah, sehingga ketika menikung, bagian titik berat yang atas ini akan terdorong ke keluar. Nah sementara ini titik beratnya itu mendekati tanah atau mendekati poros roda, sehingga ketika menikung dia tidak akan terbalik atau oleng. Dia tidak akan terbalik atau oleng, mungkin hanya bannya saja yang
gesek begitu ya, kayak ngesot begitu saja ya, tapi nggak bakal terbalik. Terus sekarang kita masuk ke cara mencari titik berat atau titik pusat massa atau titik kesetimbangan dari suatu benda. Mungkin sebelum saya menjelaskan ini adik-adik sudah paham ya, sedikit paham mungkin ya. Kalau misalnya saya di sini punya suatu batang kayu homogen, titik kesetimbangan atau titik berat atau titik pusat massanya di mana? Di tengah ya, pintar ya. Jadi titik pusat massa atau kesetimbangannya pasti di tengah. Tengah-tengah dari panjangnya ini ya. Setengah panjang, setengah panjang. Length ya. Itu kalau bentuknya batang. Kalau misalnya bentuknya persegi panjang. Kalau misalnya bentuknya persegi panjang, titik beratnya di mana atau titik pusat massanya di mana? Di tengah-tengah juga ya. Tengah-tengah ini kita dapat dari diagonal perpotongan ujung-ujungnya. Di tengah-tengah. Sebenarnya ada cara lain ya untuk menentukan. Kalau seperti ini kan kita hanya mengira-ngira saja, kita tidak mencoba. Asal ditemukannya letaknya ini di tengah itu adalah dari percobaan. Jadi cara percobaannya itu cukup mudah. Di sini adik-adik tinggal menyiapkan paku atau jarum. Ini ya, paku atau jarum diikat dengan benang. Jangan adik-adik jangan pakai rafia ya, karena ini terlalu besar. Kalau bisa adik-adik pakai benang saja supaya dia kecil. Diameternya ini kecil dan lebih presisi. Saya menggunakan rafia ini hanya untuk supaya terlihat lebih jelas di video. Terus kita tadi ya butuh paku atau jarum, butuh benang. Terus kita butuh pemberat. Pemberat ini untuk mengarahkan arah gaya berat benda. Jadi arah gravitasi bumi kemana. Selanjutnya benda yang mau kita cari titik beratnya. Ini ya misalnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah bidang. Nah, cara mencarinya itu cukup mudah ya. Kita tinggal mencari titik dimanapun di sini ya. Yang penting agak ke tepi ya. Kita tusukkan. Terus kita buat lubangnya agak longgar supaya dia bebas bergerak seperti ini ya. Wes, kalau sudah bergerak, kita bisa menempelkannya di dinding atau digantung biasa kalau adik-adik bisa. Nah, seperti ini. Ini toh. Ini kardusnya bebas bergerak ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tarik garis yang searah dengan arah benang. Ini anggap saja benang ya, saya pakai rafia supaya lebih mudah terlihat di video. Jadi ini kita tarik garis, kita titik dulu saja ya supaya memudahkan menarik garis nanti. Atau kalau adik-adik bisa ya bisa langsung ditarik garis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus kita ambil lagi titik yang lain, terserah dimanapun ya adik-adik ya. Nggak harus di sudut-sudutnya, di sini pun juga bisa. Saya seperti sales ya ini adik-adik ya, yang menawarkan produk. Saya menawarkan produk kardus bekas yang harganya 200.000. Nah, ini caranya sama ya, kita buat lubang seperti tadi. Lubangnya agak longgar sedikit supaya ini mudah bergerak. Nah, terus kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Terus kita buat lagi titik yang ketiga. Nah, kita buatnya bebas ya, dimanapun terserah ya. Nah, ini bebas bergerak ya adik-adik ya. Nah, kita tarik garis. Nah, ketiga garis ini akan berpotongan di satu titik. Lokasi titik ini disebut sebagai titik pusat massa atau titik berat atau titik kesetimbangan benda. Ya, cukup itu ya adik-adik untuk mencari titik berat dari sebuah benda seperti ini. Jadi untuk cara mencari titik berat dengan cara seperti ini itu hanya berlaku untuk benda-benda yang homogen. Homogen itu contohnya apa? Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini itu adalah contoh yang tidak homogen. Kenapa? Karena di sini dia ada yang dari besi, ada yang terbuat dari
karet, ada yang terbuat dari, ya sudah itu ya, besi sama karet ya. Berarti dia tidak homogen. Benar dikatakan homogen itu jika apa? Jika dia terbuat dari bahan yang sama. Jadi terbuat dari bahan yang sama. Kalau kardus ini apakah juga homogen? Ini terbuat sama kan dari kertas, tapi dia tidak homogen. Kenapa? Karena distribusi masanya dia itu tidak merata. Jadi benda homogen itu distribusi massa atau kertasnya itu harusnya merata. Kardus itu tidak merata ya adik-adik. Kalau adik-adik lihat di sini, ini kan banyak sekali ya lubang-lubang. Berarti dia tidak sepenuhnya kertas, ada bagian yang kosong. Jadi benda semacam ini tidak bisa mencari titik berat dengan cara digantung seperti tadi. Bisanya sih bisa, tapi tidak presisi, dan 3 garis ini tidak akan berpotongan di satu titik. Minimal ya adik-adik, kita butuh 2 garis kan untuk membentuk satu titik. Nah, garis yang ketiga itu untuk memastikan apakah 2 garis sebelumnya sudah kita buat itu betul. Kemudian kalau bangunnya bentuknya seperti ini ya, caranya sama ya. Tinggal digantung di garis. Kita cari titik yang lain, digantung di garis. Titik lain digantung di garis. Nah, itu adalah lokasi titik beratnya. Begitupun untuk mencari titik berat bidang dari benda-benda yang bentuknya tidak kotak atau segitiga, tapi yang bentuknya misalnya seperti ini. Ini cara mencarinya juga sama ya, digantung dan digaris. Karena tadi kita sudah mencari yang bentuknya persegi panjang dan ternyata lokasi titik beratnya itu pas di tengah-tengah, berarti langsung saja kita buat bahwa kalau bentuknya persegi panjang, lokasi titik beratnya itu adalah pas di tengah-tengah atau di perpotongan diagonal dari persegi panjang ini. Pas di tengah-tengah. Kalau bentuknya misalnya lingkaran, titik beratnya ya pasti di tengah-tengah ya, titik kesetimbangan. Kalau segitiga letak titik beratnya itu agak sedikit beda ya. Karena misalnya kalau kita ambil di tengah-tengah, tengah-tengahnya segitiga ini di mana kira-kira? Di sini ya misalnya. Tengah-tengahnya misalnya di situ. Misalnya kalau ini kita potong ya seperti ini ya. Misalnya kita potong seperti itu. Apakah sisi ini dengan sisi ini beratnya sama? Ya tentu saja beda ya, karena dia yang bagian sini kan lebih berat ya. Yang bagian sini kan lebih berat dari yang atas. Jadi supaya bisa setimbang, titik beratnya itu harus sedikit mengarah ke bawah. Nah, sedikit mengarah ke bawahnya itu kalau kalian lihat di buku, lokasi titik beratnya itu adalah 1/3 dari tingginya segitiga. Ya, itu tadi adalah lokasi titik berat untuk benda-benda yang bentuknya teratur ya. Untuk benda-benda yang lain bisa adik-adik baca sendiri di buku. Nah, sekarang kita akan membahas, misalnya ada benda yang bentuknya itu gabungan. Ini untuk benda homogen saja ya. Misalnya di sini kita punya benda, misalnya bentuknya itu adalah ini. Ya. Misalnya di sini ada ukurannya, ini adalah 4. Jadi ukurannya ini adalah 4. Terus ini adalah 2. Ini adalah misalnya 6. Terus ini misalnya adalah 2. Lokasi titik beratnya di mana? Kalau pas persegi panjang kan di tengah-tengah. Kalau seperti ini tengah-tengahnya di mana adik-adik? Untuk cara mencarinya yaitu kita dengan analisis hitungan. Jadi bangun ini kita letakkan di sumbu koordinat. Sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Terus bagaimana kakak? Ya, terus kita bagi bangun ini menjadi 2. Terserah adik-adik ya mau membaginya seperti apa. Misalnya kita bagi bangunnya menjadi seperti ini ya. Jadi ini bangun 1, ini bangun 2. Terus kita cari luasnya masing-masing bangun. Luas bangun 1, misalnya saya lambangkan A1 ya. A1 luasnya berapa? Persegi panjang, rumus luasnya panjang kali lebar, 6 kali 12 ya toh.
Terus bangun 2. A2 yang ini ya, luasnya berapa? Panjang kali lebar 4 kali 2. 8. Terus bagaimana? Nah, kita cari lokasi titik berat masing-masing bangun ini. Jadi ini bangun 1 ya. Ini bangun 2. Lokasi titik beratnya karena bentuknya persegi panjang berarti dia pas di tengah-tengah atau di diagonalnya dia. Tengah-tengahnya ini X-nya berapa? Ini sampai sini kan 2, ya toh? Sampai sini 2 berarti di sini berapa? 1. Terus Y-nya berapa? Ini 6 berarti di sini 3, ya toh ya. Berarti bisa kita tuliskan X untuk bangun 1 kita tuliskan X1 sama dengan 1. X itu yang mendatar ya 1. Terus Y untuk bangun 1 berapa? Y itu yang tegak. Y untuk bangun ini bangun 1, Y-nya berapa? 3. Terus kita cari juga X untuk bangun 2. Ini bangun 2 ya. Nah ini panjangnya 4, berarti setengahnya 4 berapa? 2 tuh ya, setengahnya 4 2. 2 dari sini. 2 dari sini, kalau dihitung dari sini berapa? Nah ini ya. Ini kan 2 ya toh. Saya maaf. Nah ini 2. 2 dari sini, kalau dihitung dari 0 berapa? 2 tambah 2, 4. Berarti ngukurnya X itu selalu dari 0 ya, bukan dari sini terus dihitung 2, tidak. Terus Y2 kan di sini ya. Y itu yang tingginya berapa di sini? 2, berarti setengahnya 1. Kemudian cara mencarinya bagaimana ini ya? Ada istilah seperti ini nanti. XPM. XPM itu adalah X pusat massa. Itu ada rumusnya, yaitu tinggal X1 dari sini dikali A1 ditambah X2, ini ya X2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Ini ya adik-adik rumusnya. Ini rumusnya. Kemudian bisa kita masukkan ya di sini. X1-nya berapa? 1 kali A1-nya 12 ditambah X2-nya 4, A2-nya 8 per 12 ditambah 8. 12 ditambah 4 kali 8 32 per 12 tambah 8 20. Berarti 44 bagi 20 berapa? 4,4 bagi 2 berarti 2,2 cm. Berarti lokasi titik berat untuk sumbu X-nya adalah 2,2. 2,2 ya sekitar di sini ya. Berarti ini untuk XPM-nya. YPM-nya berapa? YPM sama dengan seperti ini ya, cuma X-nya diganti Y. Jadi Y1A1 ditambah Y2A2 per A1 ditambah A2. Miring ya adik-adik ya. Jadi YPM Y1A1 Y2A2 per A1 tambah A2. Ya dimasukkan Y1-nya 3, A1-nya 12 ditambah Y2-nya 1, A2-nya 8 per 12 ditambah 8. 3 kali 12 36. Tambah 8 per 20. Ini tambah ini 44 per 20. Berarti ini 4,4 bagi 2 berarti 2,2. Sama ya lokasinya berarti. Jadi lokasi X-nya itu 2,2, lokasi Y-nya juga 2,2. Oke adik-adik, ini ya cukup mudah ya. Kalau misalnya kita mendapati suatu bangun seperti ini. Nah, misalnya kita mendapati suatu bangun
Itu tadi adalah contoh titik berat untuk benda yang digabung atau gabungan benda. Misalnya kalau kita punya benda seperti ini, misalnya kita punya persegi panjang ya. Terus di tengah benda ini misalnya ada sebuah bangun lain. Misalnya ya persegi panjang atau misalnya kertas ini ya. Kita potong, kita bentuk lubang di tengah. Jadi ini ada isinya. Sementara yang tengah ini kita potong atau kita gunting. Cara mencari titik beratnya bagaimana adik-adik? Ya, rumusnya sama seperti tadi ya. Misalnya benda yang masih utuh ini adalah benda 1. Kemudian bekas potongannya itu misalnya benda 2 ya. Tinggal seperti ini saja. XPM sama dengan X1 dari benda 1 kali A1 dari luas benda 1. Luas benda 1 berarti luas keseluruhan ini ya sebelum dipotong. Min, ini ya tandanya perlu diperhatikan, min X dari benda 2, karena bentuknya lingkaran berarti lokasi X nya di tengah-tengah ya, tinggal kita ukur saja dari angka 0 sumbu koordinat berapa. Jadi tengah-tengahnya ini dari angka 0 ini berapa, dikali luas benda 2 dikali luas benda 2 per luas benda 1 dikurangi luas benda 2. Jadi kalau tadi itu ditambah, kalau untuk seperti ini yang dipotong atau dikurangi, ini pakai dikurangi. Sudah, itu saja. Ini berlaku juga untuk YBM. Ya sudah, Mbak.